Oke, di dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bentuk akar. Apa yang dimaksud dengan bentuk akar? Bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional yang menghasilkan bilangan irasional. Bentuk akar biasa dinyatakan dalam bentuk akar A seperti ini. Akar dari A itu akan terdefinisi atau ada nilainya jika A itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Kalau misalkan ada A akar C ditambah B akar C, bilangan A dan B ini bisa dijumlahkan. Untuk yang pengurangan juga sama. Jika angka di dalam tanda akar di sini sama, maka A sama B-nya itu bisa dikurangkan. Untuk akar A dikali akar B, maka AB ini bisa dikalikan dalam satu tanda akar. Begitu juga untuk yang pembagian, akar A per akar B. Ini nilainya sama dengan akar A per B. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, beberapa rumus bantu yang biasa muncul di dalam soal. Ada bentuk A plus B kuadrat. A plus B kuadrat ini sama saja A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Untuk A min B kuadrat juga sama. Bentuknya akan menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini juga sering keluar di dalam soal. Bentuk A plus B dikalikan dengan A minus B. Ini akan sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Oke, kita langsung saja untuk contoh soal dari bentuk akar. Soal yang pertama. 4 akar 200 dikurangi 2 akar 242 dikurangi 5 akar 50 ditambah 10 akar 2. Nah, penjumlahan atau pengurangan bentuk akar itu hanya bisa dilakukan jika angka di dalam bentuk akarnya sama ya. Maka supaya sama, nanti angka di dalam bentuk akar itu kita ubah menjadi 2. Maka bagaimana teman-teman? Oke, kita coba jawab ya. 4 akar 200. Ini sama saja 4 kali akar 100 dikali 2. Nah, usahakan untuk mengubah bentuk akar ini, kita jadikan dua buah bilangan di mana satu bilangannya itu bisa ditarik akar. 100 bisa ditarik akar. Nah, 100 dikali 2. Kemudian yang 2 akar 242. Ini sama saja 2 kali akar. Nah, 242 itu sama saja 121 dikali 2. Ya. Kemudian 5 akar 50. 50 itu kan 25 dikali 2 ya. Kemudian ditambah dengan 10 akar 2. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang jadinya begini. Akar 100 dikali 2 ya. Akar 100 berapa, teman-teman? Betul. 10 ya. Berarti 10 dikali 4. Jadi 40 ya. Ini menjadi 40 akar 2 ya. Seperti itu. Kemudian nih, akar 121 berapa, teman-teman? Betul, 11 ya. Maka 11 dikalikan 2, ini menjadi 22. Nah, 22 akar 2. Kemudian yang di sini, akar 25, itu 5. 5 dikali 5, jadi 25. Jadi ini 25 akar 2. Kemudian ini tetap ya, 10 akar 2-nya tetap. Oke, sekarang kita kerjakan operasinya. Ini kan berarti menjadi apa? 40 akar 2 min 22 akar 2. Supaya pengerjaannya mudah, kita kurung ya. Nah, ini kalau kita kurung seperti ini, berarti apa? Ini menjadi 25 akar 2. Tanda plus di sini menjadi minus. Ya, karena kita kerjakan di dalam kurung. Sekarang kita tinggal kurangkan kurung yang di depan di sini. 40 akar 2 dikurangi 22 akar 2. Nah, 40 kurangi 22 berapa? 18 akar 2. Kemudian yang belakang berapa? 25 akar 2 dikurangi 10 akar 2. Tinggal 15 akar
2. Nah, 18 akar 2 dikurangi 15 akar 2 jadinya 3 akar 2. Oke, jawabannya 3 akar 2, berarti yang B. 2 akar 2 kurangi akar 6 dikalikan dengan akar 2 ditambah akar 6. Oke, jawab ya. Nah, untuk menjawab soal ini, ya, 2 akar 2 min akar 6, akar 2 plus akar 6. Kita gunakan sifat distributif perkalian ya. Pertama, ini kita kalikan dulu. 2 akar 2 dikali akar 2. Tulis dulu ya. 2 akar 2 dikali dengan akar 2. Kemudian 2 akar 2 dikali dengan akar 6. Jadi ini plus. 2 akar 2 dikali dengan akar 6. Kemudian yang di sini min 6 akar 2 dikali akar 2. Berarti minus ya. Minus akar 6 dikali dengan akar 2. Kemudian akar 6 dikali dengan akar 6. Jadi minus akar 6 dikali dengan akar 6. Oke. Sekarang kita hitung. Di sini akar 2 kali akar 2. Akarnya hilang. Tinggal 2. 2 kali 2, 4. Nah, seperti itu ya. Kemudian akar 2 kali akar 6 itu menjadi akar 12. Berarti kita tulis 2 akar 12. Kemudian dikurangi akar 6 dikali akar 2 sama akar 12. Kemudian akar 6 dikali dengan akar 6. Akarnya hilang, tinggal 6. Oke, sekarang kita tulis di sini 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 negatif 2. Kemudian 2 akar 12 dikurangi akar 12. Akar 12 di sini sama saja 1 akar 12 ya. Jadi 2 dikurangi 1 akar 12 tinggal akar 12. Tuh. Oke, sekarang akar 12 ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini berarti menjadi min 2 ditambah dengan akar. Kita jadikan perkalian dua buah bilangan, usahakan bilangan yang satunya bisa ditarik akar. Berarti 12 itu berapa? Betul, 4 dikali 3. Ini sama saja minus 2 ditambah akar 4 itu berapa? Betul, 2. Tinggal akar 3-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini berarti kita tulis dibalik ya. Ini bisa saja ditulis 2 akar 3 dikurangi 2. Kemudian 2-nya ini kita keluarkan. Jadi 2 dalam kurung akar 3 dikurangi 1. Nah, 2 dalam kurung akar 3 dikurangi 1. Jawabannya adalah yang betul, yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini akar 35 ditambah akar 21 kurangi akar 10 dikurangi akar 6 per akar 5 plus akar 3. Nah, ini kita usahakan kita pecah bentuk akarnya, nanti diusahakan ada akar 5 dan akar 3 ini. Sehingga nanti bentuk pembagiannya bisa kita coret. Oke, langsung saja. Akar 35. 35 itu bisa kita pecah menjadi akar 5 dikali akar 7. Kemudian akar 21 bisa kita pecah menjadi akar 7 kali akar 3. Gitu ya. Dan akar 10. Akar 10 kita bisa pecah menjadi akar 5 dikali akar 2. Kemudian akar 6 bisa kita pecah menjadi akar 3 dikali akar 2 ya. Kemudian ini dibagi dengan akar 5 ditambah akar 3. Nah, sekarang kita coba sederhanakan bentuk ini.
Di sini ada akar 7, di sini juga ada akar 7. Maka akar 7-nya kita keluarkan. Betul. Akar 7 dikali akar 5 ditambah akar 3. Gitu ya. Ini dikurung. Ini dikurung. Ya. Kalau ini juga dikurung, maka ini tandanya menjadi plus. Oke, ini tandanya menjadi plus. Nah, ini dikurangi. Lihat teman-teman, di sini ada akar 2, di sini juga akar 2. Maka akar 2-nya kita keluarkan menjadi akar 2 dalam kurung akar 5 plus akar 3. Ini dibagi dengan akar 5 plus akar 3. Nah, kalau ada bentuk pecahan seperti ini, maka masing-masing ruas ini bisa kita bagi ya. Ini kan ada akar 5 plus akar 3, yang di bawah juga ada akar 5 ditambah akar 3. Ini maka bisa kita coret. Ini bisa dicoret dengan ini, set. Ini juga bisa dicoret dengan ini, set. Nah, gitu ya. Berarti tinggal apa? Tinggal akar 7 dikurangi akar 2. Itu jawabannya ya. Akar 7 dikurangi akar 2. Jawabannya adalah yang E. Jika A sama dengan 2 plus akar 7, B sama dengan 2 min akar 7, maka berapakah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4AB? Oke, kita masukkan saja ya. Nah, di sini kita langsung hitung aja. A kuadrat. A kuadrat itu berarti berapa? 2 plus akar 7, ini dikuadratkan. Kita langsung hitung saja. 2 plus akar 7 dikuadratkan. Maka 2 ditambah akar 7, jadi 2 kuadrat, itu 4. Ya. Ditambah 2 kali 2 akar 7, berarti 4 akar 7 ya. Kemudian ditambah akar 7 kuadrat. Akar 7 kuadrat itu kan berarti 7. Sekarang kita hitung yang B kuadrat. Kita hitung B kuadrat, itu kan berarti 2 minus akar 7 dikuadratkan. Nah, 2 kuadrat 4. Karena di sini tandanya minus, maka ini juga minus ya. 2 kali 2 kali akar 7, berarti 4 akar 7. Ditambah akar 7 kuadrat sama dengan 7. Oke, kita sederhanakan ya. 4 ditambah 7 ini kan 11. Berarti ini 11 ditambah 4 akar 7. Kalau yang ini 11 dikurangi 4 akar 7. Oke, seperti itu. Kemudian kita cari yang 4AB ya. Oke, 4 dikali A dikali B. Kita tulis saja 4. A-nya berapa di sini? Kita tulis 2 ditambah akar 7. B-nya 2 dikurangi akar 7. Nah, seperti ini ya. 4 dikali 2 kuadrat minus 7. Jadi 4 dikali 4 kurangi 7. Ya. 4 kurangi 7 negatif 3. 4 dikali negatif 3 jadi negatif 12. Oke. Berarti sekarang kita bisa mencari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4AB ya. Itu sama saja A kuadrat tadi 11 ditambah 4 akar 7 ya. Ini dikurangi ya. Dikurung dulu ya. Ditambah B kuadrat. B kuadrat itu 11 min 4 akar 7 dikurangi 4AB. Dikurangi 4AB. Jadi min 4AB itu kan min 12 ya. Jadi sama saja ditambah 12.
Sekarang kita sederhanakan ini. Ini 11 ditambah 11, berarti berapa? Betul, 22. Kemudian 4 akar 7 dikurangi 4 akar 7, habis ya. Berarti tinggal ditambah 12. 22 ditambah 12, 34. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai dari 4 plus akar 7 minus akar 4 minus akar 7 sama dengan berapa? Oke, misalkan hasil semua ini adalah X ya teman-teman ya. Nah, ini adalah X. Jadi kita tulis X sama dengan akar 4 minus akar 7, maaf ini plus ya, dikurangi dengan akar 4 minus akar 7. Nah, misalkan di sini X-nya ini kita kuadratkan ya. Kalau ini X-nya kita kuadratkan, maka yang di dalam kurung di sini juga kita kuadratkan. Nah, ini kan berarti menjadi akar 4 plus akar 7 min akar 4 min akar 7 ini ya. Ini semuanya dikuadratkan. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan saja. Kita misalkan di sini adalah A, kita misalkan di sini adalah B. Nah, berarti kan bentuknya menjadi X kuadrat sama dengan A minus B dikuadratkan. Oke, gitu ya. Nah, A minus B dikuadratkan tadi menjadi apa? Seperti ini. Jadi menjadi X kuadrat sama dengan A kuadrat minus 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, sekarang kita cari dulu A kuadratnya berapa. Kita cari A kuadratnya. Berarti A-nya kan ini ya, akar 4 plus akar 7. A kuadrat berarti akar 4 plus akar 7 ini kita kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan berarti akar yang di luar di sini hilang. Tinggal 4 plus akar 7. Ya. Sekarang kita cari yang B kuadrat. Kita cari yang B kuadrat. Nah, berarti B-nya kan ini ya. 4 min akar 7. Akar 4 min akar 7. Ini kita kuadratkan. Tinggal apa? Tinggal 4 min akar 7. Ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kita cari 2AB-nya. Kita cari 2AB. 2AB berarti berapa? 2 dikali A-nya akar 4 plus akar 7 ini ya, dikali dengan akar 4 min akar 7. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sederhanakan 2. Nah, ini akar itu kan sama saja pangkat setengah ya. Berarti bisa ditulis 4 plus akar 7. Ini dipangkatkan dengan setengah. Yang di sini juga sama. 4 min akar 7. Ini kita pangkatkan juga dengan setengah. Nah, ini kan bentuknya sama-sama dipangkatkan dengan setengah ya. Berarti apa? Berarti ini bisa ditulis setengahnya kita keluarkan. Pangkatnya kita keluarkan. Kita tulis 4 plus akar 7 dikalikan dengan 4 minus akar
7 ya. Ini kurung, terus kurung besar di sini ya. Pangkat dengan setengah. Oke, kita geser dulu. Nah, ini kan sama saja 2. Nah, dalam kurung A plus B, A min B. Berarti A kuadrat minus B kuadrat. Berarti 4 kuadrat ini 16 dikurangi akar 7 kuadrat 7. Nah, sama saja 2 dikali. Ini ada, jangan lupa ya, ini dipangkatkan setengah ya. Oke. 16 kurangi 7 itu 9. 9 pangkat setengah sama saja akar 9 sama saja 3. Berarti 2 dikali 3 itu 6. Oke. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang tadi. Kan disebutkan X kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat ya. Nah, kita geser ke sini aja biar ada ruang. Oke. Nah, kita masukkan situ aja. X kuadrat, ini kan sama saja A kuadrat. A kuadrat di sini 4 plus akar 7. Tulis 4 plus akar 7. Ya, dikurangi 2AB. 2AB tadi berapa? 2AB tadi sama dengan 6. Tadi di sini dikurangi dengan 6. Ya. Ditambah B kuadrat. 4 minus akar 7. Nah, sekarang kita sederhanakan. Di sini 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya, akar 7 dikurangi akar 7 habis. Kemudian tinggal 6. Berarti 8 kurangi 6 sama dengan 2. Baik, teman-teman, untuk soal mengenai bentuk akar, saya kira cukup sampai di sini ya. Jika ada teman-teman yang kurang paham dengan pembahasan mengenai soal-soal bentuk akar ini, teman-teman bisa mengulangi lagi videonya dari awal. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran matematika berikutnya. Sampai jumpa.